Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Aryati, guru SMK Negeri 1 Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang perusahaan dagang. Yang pertama adalah pengertian daripada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan, menyimpan sementara, dan kemudian menjual kembali dengan tidak mengubah sifat atau keadaan barang tersebut. Yang kedua, ciri-ciri perusahaan dagang antara lain, kegiatan usahanya membeli barang, menyimpan sementara, dan kemudian menjual kembali dengan tidak mengubah sifat atau keadaan barang tersebut. Kedua, terdapat persediaan barang dagangan. Yang ketiga, pendapatan pokoknya diperoleh dari penjualan barang dagangan. Keempat, harga pokok penjualan diperoleh dari persediaan awal, ditambah pembelian bersih, dikurangi persediaan akhir. Yang kelima, laba kotor diperoleh dari penjualan bersih, dikurangi harga pokok barang yang dijual. Karakteristik perusahaan dagang antara lain, 1. Melakukan transaksi atas pembelian barang dagangan, baik dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Yang kedua, melakukan transaksi atas penjualan barang dagangan, baik dilakukan secara tunai ataupun secara kredit. Yang ketiga, melakukan pembayaran atas utang akibat adanya transaksi yang berkaitan dengan aktivitas di perusahaan. Yang keempat, penerimaan atas pelunasan piutang usaha dari transaksi dalam kegiatan perusahaan. Yang kelima, memiliki gudang untuk menyimpan barang yang belum dijual atau diserahkan kepada konsumen. Ruang lingkup perusahaan dagang. Ruang lingkup perusahaan dagang dapat dibedakan menjadi 1. Perusahaan dagang besar adalah perusahaan dagang yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dalam jumlah besar dan menjualnya kembali dalam jumlah yang besar pula. Yang kedua, perusahaan dagang menengah adalah perusahaan dagang yang membeli dalam jumlah besar, kemudian menjualnya dalam jumlah yang sedang ataupun kecil. Yang ketiga, perusahaan dagang kecil, yaitu perusahaan dagang yang membeli dalam jumlah sedang atau kecil dan kemudian menjualnya dalam jumlah yang kecil atau eceran pada konsumen terakhir. Transaksi keuangan. Transaksi keuangan adalah segala bentuk aktivitas yang mempengaruhi urusan finansial dan laju ekonomi setiap bisnis. Dari pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pencatatan transaksi keuangan adalah bentuk pembukuan baik secara manual maupun digital atas segala aktivitas keuangan tersebut. Macam-macam transaksi keuangan di dalam perusahaan. Yang pertama, transaksi keuangan internal adalah bentuk transaksi yang hanya melibatkan internal perusahaan, artinya tidak ada pihak di luar perusahaan yang terlibat. Yang kedua, transaksi keuangan eksternal adalah bentuk transaksi yang melibatkan hubungan antara perusahaan dan pihak dari luar. Manfaat dokumen transaksi. Manfaat dokumen transaksi bagi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis dalam perusahaan. Yang kedua, merekam data transaksi bisnis perusahaan. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Yang keempat, menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang yang lain di dalam organisasi yang sama ataupun organisasi yang berbeda.
Jenis-jenis transaksi keuangan di dalam perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian barang dagangan baik dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Yang kedua, pembayaran beban angkut pembelian. Yang ketiga, pengembalian barang yang sudah dibeli atau disebut juga retur pembelian. Yang keempat, penerimaan potongan pembelian. Yang kelima, penjualan barang dagangan yang dilakukan secara tunai ataupun secara kredit. Yang berikutnya, pembayaran beban angkut penjualan. Penerimaan kembali barang yang sudah dijual atau disebut juga retur penjualan. Kemudian, pemberian potongan penjualan. Syarat-syarat penyerahan barang yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah POP Destination Point, Free on Board Destination Point, atau perangko gudang penjual. Artinya, biaya angkut dari gudang penjual hingga gudang pembeli ditanggung oleh pembeli. Kemudian yang kedua adalah POP Shipping Point atau Free on Board Shipping Point, atau perangko gudang pembeli. Artinya, biaya angkut dari gudang penjual hingga gudang pembeli ditanggung oleh penjual. Jenis-jenis syarat pembayaran. Yang pertama, P/10 N/30. Artinya bahwa pembayaran akan mendapatkan potongan P% jika membayar kurang dari 10 hari sejak tanggal faktur, atau jatuh tempo pembayaran 30 hari dari sejak tanggal faktur. Berikutnya adalah P/10 EOM. Adalah pembayaran akan mendapatkan potongan P% jika membayar kurang dari 10 hari sejak tanggal faktur. Jatuh tempo pembayaran berakhir pada akhir bulan, end of month, hari sejak tanggal faktur. Kemudian yang ketiga, COD, cash on delivery, adalah pembayaran yang akan dilakukan setelah barang sampai di tempat. Demikian akuntansi perusahaan dagang yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.